Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kuliah keperawatan gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Yaitu sistem uh, pengolahan makanan dan minuman sejak masuk ke dalam mulut, diserap sampai dengan keluar sisanya dalam bentuk feses atau kotoran. Pada kuliah kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama dari atas dulu, ada rongga mulut beserta organ yang ada di dalamnya. Kemudian dilanjutkan ke bawah, turun dari mulut ada faring dan kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung. Setelah itu ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir ke rektum dan berakhir di anus. Seperti ini gambaran dari sistem pencernaan kita. Jadi dari atas ada mulut, kemudian ditelan, difaring, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Setelah itu masuk ke lambung, kemudian dari lambung turun ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dan kemudian terakhir kotorannya akan dibuang lewat anus. Di sistem pencernaan terdapat saluran-saluran pencernaan dan juga terdapat kelenjar pencernaan. Jadi organ-organ yang tidak dilewati makanan namun menghasilkan enzim maupun hormon yang membantu dalam proses pencernaan. Kita mulai dari mulut. Di rongga mulut kita terdapat gigi. Kalau dari luar ada bibir dulu. Bibir, gigi, gusi, lidah, dan uvula. Uvula itu kalau di bahasa Indonesia disebut sebagai anak tekak. Ada orang Jawa yang bilang namanya intil-intil. Nah, keseluruhan bagian dari mulut berfungsi dalam pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Bibir berfungsi untuk menutup mulut dan gigi. Kemudian gigi untuk memotong, mencapik, dan mengunyah makanan yang masih dalam potongan besar yang kita suapkan masuk ke dalam mulut. Gigi terdiri dari gigi seri atau incisivus, kemudian ada caninus atau gigi taring, kemudian ada premolar atau geraham depan, dan molar atau geraham belakang. Untuk saat anak-anak, kita punya yang namanya gigi susu, gigi pertama yang tumbuh untuk kemudian diganti oleh gigi permanen. Kalau gigi susu itu ada 20 buah, kalau gigi permanen ada 32. Untuk setiap sisi atas dan bawah dari gigi berarti ada separuh dari jumlah keseluruhan. Kalau pada orang dewasa berarti ada di masing-masing sisi ada 4 incisivus, ada 2 caninus, kemudian 4 premolar, dan 6 molar. Jadi pas 6, 4, 10, 2, 12, tambah 4, 16. Atas 16, bawah 16, totalnya 32. Kemudian gusi sebagai tempat menancapnya gigi. Di gusi juga ada pembuluh darah untuk menyuplai darah ke gigi. Kemudian ada juga saraf. Jadi yang
dirasakan oleh gigi akan di ya makanan yang menempel di gigi akan dirasakan sensasinya oleh saraf yang ada di gusi. Maksudnya untuk suhunya. Jadi suhunya apakah makanannya suhunya tepat atau terlalu dingin atau terlalu panas. Kemudian organ pencernaan yang ada di dalam mulut selanjutnya adalah lidah. Nah, pada dasarnya lidah seluruh bagiannya dapat merasakan semua rasa, namun terdapat bagian-bagian atau sisi-sisi yang lebih dominan untuk dapat merasakan rasa tertentu. Jadi contohnya di ujung lidah itu ada rasa manis. Jadi bagian ujung lidah yang paling peka terhadap rasa manis. Untuk sisi samping kanan dan kiri bagian depan itu untuk dominan rasa asin. Sedikit ke belakang ada rasa asam. Untuk bagian paling belakang itu dominan untuk merasakan rasa pahit. Kemudian untuk rasa pedas itu dirasakan di seluruh permukaan lidah. Karena pada dasarnya pedas bukan sebuah rasa, namun sensasi seperti terbakar yang dirasakan oleh lidah. Sensasi permukaan lidah yang teriritasi itu dirasakan sebagai rasa pedas. Kemudian selanjutnya adalah uvula, berupa sebuah tonjolan dari langit-langit atas dari mulut. Kemudian juga ada palatum atau langit-langit mulut, itu ada palatum keras atau hard palate, itu di langit-langit atas mulai dari depan sampai ke tengah atas. Kemudian ada soft palate atau palatum lunak, yaitu yang ada di belakang. Seperti yang sudah disebutkan di depan tadi, bahwa di mulut berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, secara di mulut itu makanan yang masuk ke mulut akan dikunyah. Mengunyah itu berarti memecah atau memotong dari makanan-makanan yang kita masukkan ke mulut. Seperti misalnya sayur dan buah, nah itu dipotong secara fisik untuk memecah membran selulosanya. Kemudian makanan yang dikunyah dijadikan partikel-partikel kecil. Kenapa kok harus dikecilkan? Ini untuk mencegah cedera dari saluran cerna. Kemudian kalau makanannya itu kecil, memudahkan pengosongan lambung dan usus. Untuk idealnya, untuk setiap suapan kita kunyah sebanyak 33 kali. Kemudian untuk fungsi dari gigi, masing-masing jenis gigi, incisivus atau gigi seri itu digunakan untuk memotong. Untuk mengoyak itu pakai caninus atau gigi taring, dan molar atau gigi geraham untuk menggiling makanan. Lidah fungsinya dalam proses mekaniknya untuk mengaduk dan menelan. Jadi dibayangkan saja atau mungkin bisa dicoba saat makan, lidahnya tidak ikut bergerak. Kita akan sangat kesulitan untuk mengunyah karena lidahlah yang memindah-mindahkan makanan yang sedang kita kunyah untuk dapat dikunyah dengan sempurna. Kemudian menelan juga mutlak menggunakan bantuan dari lidah. Kemudian terdapat palatum atau dinding mulut sebagai pembatas.
dari proses mengunyah. Jadi selain gigi, gusi, dan juga dibatasi oleh palatum juga lidah. Kemudian terdapat proses pelumasan oleh air liur secara mekanik. Nah, air liur ini selain bekerja secara mekanis untuk pelumas atau untuk menambah kebasahan dari makanan, jadi dia juga berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi, yaitu di dalam air liur terdapat enzim amilase yang fungsinya adalah memecah amilum menjadi maltosa. Nah, artinya misalkan kita makan nasi. Nah, nasi itu di dalamnya terdapat karbohidrat kompleks yang bernama pati atau amilum. Nah, untuk enzim yang berakhiran dengan ase itu menandakan bahwa enzim ini fungsinya untuk memecah. Jadi kalau amilase berarti memecah amilum. Nah, karbohidrat usus kita tidak bisa menyerap karbohidrat kompleks. Nah, nanti kan proses penyerapan nutrisi itu ada di usus. Nah, pemecahannya dimulai dari atas, sejak dari mulut. Amilum ini, karbohidrat kompleks ini harus dipecah terlebih dahulu menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi yang rantainya panjang, dipotong-potong rantainya menjadi lebih pendek. Kalau di mulut, amilum itu dipecah menjadi maltosa, menjadi salah satu oligosakarida atau karbohidrat yang berantai sedikit. Manusia memiliki kelenjar penghasil air liur yang bernama kelenjar saliva. Jadi saliva itu bahasa Latinnya untuk air liur. Yang pertama, yang paling besar ada kelenjar parotis. Terdapat di sisi kanan dan sisi kiri cavum oris di depan bawah. Cavum oris itu, cavum itu rongga, kalau oris itu oral atau mulut. Jadi kelenjar parotis ada di sisi kanan dan sisi kiri rongga mulut di depan bawah. Nah, ini kelenjar parotis paling besar. Selain yang paling besar, dia menghasilkan 25% produksi liur. Jadi walaupun ukurannya yang terbesar, dia bukan yang menghasilkan liur yang paling banyak. Nah, ini saluran tempat keluarnya liur setelah dari kelenjar parotis itu ada di pipi sebelah dalam. Nah, ini kelenjarnya, terus keluarnya salurannya di bagian gigi geraham. Selanjutnya ada kelenjar saliva submandibular. Sub itu artinya di bawah, mandibular itu rahang bawah. Jadi letaknya di bawah kedua sisi tulang rahang. Untuk liurnya dikeluarkan dari dasar mulut. Nah, yang paling banyak ini diproduksi oleh kelenjar submandibular. Air liur itu sekitar 70%. Kelenjar yang ketiga adalah sublingual. Sub di bawah, lingual itu lidah, jadi ada di bawah lidah. Di frenulum lingue atau tali lidah sebelah bawah. Kemudian terdapat muara-muara kecil di dasar mulut sebagai saluran keluarnya liur dari kelenjar sublingual. Nah, ini yang paling sedikit memproduksi 5% dari produksi liur. Kelenjar parotis, kelenjar submandibular, kelenjar sublingual. Nah, bagaimana saliva atau liur itu dikeluarkan? Liur akan keluar jika terdapat rangsangan berupa yang pertama makanan dalam mulut, tentu saja. Jadi kalau ada
makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, saliva akan keluar sebagai respon agar proses mengunyah dan menelan lebih mudah. Tidak hanya saat ada makanan saja, dengan melihat saja kita bisa mengeluarkan air liur. Contoh yang mudah mungkin saat menjelang berbuka puasa. Jadi kita melihat dan membau dari makanan yang sudah tersaji, nah itu dengan sendirinya akan keluar saliva atau liur di dalam mulut kita. Bahkan saat kita nonton misalkan acara masak di televisi, dengan membayangkan atau memikirkan makanan, atau mungkin yang ibu-ibu yang mau belanja mikir nanti mau masak apa, nah baru dengan membayangkan atau memikirkan saja sudah keluar ini saliva atau air liur dalam mulut. Misalkan kita membayangkan kalau kita membayangkan di depan kita ada ibu kita sedang memegang belimbing wuluh, kemudian belimbing wuluhnya itu diletakkan di atas tataan, kemudian ada pisau, ibu kita mengiris belimbing wuluh itu kecil-kecil, kemudian setelah terpotong sekitar 2 buah besar-besar gitu, terus ibu kita ngambil jeruk nipis. Jeruk nipisnya juga begitu, diiris, dipotong kecil-kecil. Nah, entah ibu kita ini mau bikin soto atau bikin sayur asam. Nah, dengan membayangkan ada belimbing wuluh dan jeruk nipis yang diiris kecil-kecil saja, di mulut saya sudah keluar air liur. Nah, itulah contoh dari bagaimana proses pengeluaran dari saliva yang dirangsang oleh membayangkan atau memikirkan makanan. Nah, saliva atau liur sendiri sifatnya adalah alkali. Alkali itu artinya basa yang mengandung mucin. Mucin itu mukus atau lendir, berupa lendir, dan ada enzim petialin. Petialin sama dengan yang tadi amilase. Nah, jadi makanan yang sedang dikunyah itu dirubah atau dikurangi kadar keasamannya oleh air liur yang bersifat basa atau alkali. Seperti yang kita tahu ada tiga jenis keasaman, mulai dari asam, kemudian netral, dan alkali atau basa. Sifat ataupun fungsi dari saliva itu secara fisik adalah membasahi mulut. Saliva juga untuk membersihkan lidah, memudahkan bicara. Ya, sulit ya kalau mulut kita kering untuk bicara itu. Jadi di faring terasa sakit gitu kalau lagi kering. Membasahi makanan sehingga mudah ditelan, kemudian melarutkan beberapa unsur dalam makanan dan memudahkan kerja kimiawi. Nah, kerja kimiawinya adalah petialin atau amilase yang tadi sudah disebutkan bahwa fungsinya untuk memecah karbohidrat kompleks atau amilum menjadi karbohidrat sederhana seperti maltosa. Ini bekerja pada zat tepung. Kemudian karena sifatnya yang basa, melindungi lambung juga saat ditelan dan kemudian sampai lambung. Di lambung kan ada asam lambung. Jadi agar tidak terlalu banyak produksi asam lambungnya sehingga bisa menyakiti dinding lambung. Kita mulai turun dari mulut.
Setelah dikunyah, makanan akan harus ditelan. Nah, proses menelan ini diatur oleh saraf. Sarafnya adalah eh, saraf kranial yang nomor 5, 9, 10, dan 12. Ini mungkin bisa diklarifikasi kalau saya salah di kolom komentar. Saraf kranial 5 itu glosofaring kalau nggak salah. Kemudian 9 itu vagus. 10. Nah, ini yang saya lupa. Jadi mungkin bisa di Google kemudian tuliskan di kolom komentar. Intinya saraf-saraf 5, 9, 10, dan 12 ini mempersarafi otot-otot leher dan juga otot-otot kerongkongan, termasuk juga daerah faring dan pangkal lidah, sehingga kita dapat menelan makanan dengan benar. Adanya gangguan pada saraf kranial, 4 saraf kranial ini dapat menyebabkan gangguan menelan. Misalnya pada pasien dengan cedera kepala, atau pada pasien dengan tumor otak, pasien dengan stroke atau CVA yang mengenai saraf kranial 5, 9, 10, dan 12 ini, ada kemungkinan mereka akan mengalami gangguan menelan, jadi nggak bisa nelan. Begitu nelan, tersedak. Jadi ada gangguan penutupan epiglotis, ataupun lidahnya nggak bisa dorong untuk makanannya masuk ke dalam kerongkongan. Atau malah kerongkongannya yang tidak bergerak. Jadi seharusnya ada gerakan yang namanya peristaltik. Nah, itu menjadi tidak ada. Jadi kayak kerongkongannya lumpuh gitu. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien dengan gangguan menelan? Jadi untuk bantuan pertamanya akan kita pasang yang namanya NGT atau nasogastric tube, berupa sebuah selang. Untuk bahasa Indonesianya biasa disebut sebagai selang sonde. Dimasukkan lewat nasal, N-nya nasal itu dari hidung, dari lubang hidung, sampai ke gastrik atau gaster atau lambung. Jadi selang makan yang masuk dari lubang hidung sampai ke lambung. Kenapa kok dari hidung? Karena yang relatif tidak bergerak itu hidung dibandingkan OGT atau orogastric tube yang masuk lewat mulut. Ini selain lebih sulit untuk memasangnya, juga mudah gerak dan mudah lepas. Jadi pilihannya kalau tidak ada masalah di hidung, tidak ada polip, tidak ada misalkan tumor, nah ini bisa kita pasang NGT. Kalau ada masalah, ya kita akan pasang OGT atau orogastric tube. Nah, ini otot-otot faring dan esofagus diatur oleh impuls saraf 9 dan 10. Kemudian untuk bawah esofagus diatur oleh saraf nomor 10 saja. Otot lurik dan otot polos. Nah, kalau otot lurik itu otot-otot yang digerakkan dengan sadar. Sedangkan kalau otot polos itu bekerja secara otomatis. Selama kita hidup, otot polos akan terus bergerak. Kalau otot lurik, otot rangka bisa digerakkan secara sadar. Jadi kalau kita menghendaki untuk tidak bergerak, ya akan tidak bergerak, seperti halnya otot-otot di tangan.
Menelan ini kan juga proses yang sadar, jadi ada keterlibatan dari otot lurik. Setelah itu untuk bagian bawah dari esofagus atau kerongkongan itu sudah otot polos, bergerak secara otomatis. Nah, ini di sini ada tahap volunteer atau tahap sadar. Kalau makanan sudah siap telan, sudah lembut, lidah menekan makanan otomatis ke arah atas dan belakang palatum. Kemudian didorong ke posterior atau bagian belakang untuk masuk ke faring, dalam hal ini orofaring. Nah, begitu sudah didorong ke posterior, bolus atau campuran makanan yang sudah selesai dikunyah itu akan merangsang daerah reseptor menelan pada pintu faring dan tiang tonsil, kemudian mengirim impuls ke batang otak dan terjadi kontraksi otot faringeal. Jadi ada yang namanya refleks menelan. Jadi kalau misalkan bayi kita berikan obat pakai pipet ke mulutnya, nah entah itu dia akan ada refleks menelan atau malah refleks muntah, seperti itu. Untuk tahap esofagus ada yang namanya peristaltik primer atau peristaltik yang awal, yaitu kelanjutan dari gelombang peristaltik faring menyebar ke esofagus untuk kemudian dapat memasukkan bolus ke dalam lambung selama 8-10 detik. Ini kalau posisi duduk, kalau posisi berdiri itu sekitar 5-8 detik saja, lebih cepat. Kemudian ada yang namanya peristaltik sekunder. Jadi peristaltik ini gerakan saluran pencernaan mulai dari esofagus sampai ke usus besar. Peristaltik sekunder ini terjadi akibat peregangan esofagus karena makanan yang tertahan bila peristaltik primer gagal menyapu seluruh isi esofagus. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya bolus atau makanan yang melintasi kerongkongan. Jadi kalau ada makanan di sini, otot polos di atasnya akan menutup, mendorong makanan secara perlahan ke bawah sampai masuk ke lambung. Jadi bagian sini kontraksi, makanan turun, bagian di bawahnya kontraksi lagi, demikian seterusnya. Nah, untuk esofagus terdapat pintu atau sphincter. Jadi sphincter itu pintu. Ada sphincter esofageal superior atau atas. Jadi masuk dari sphincter esofageal superior, bagian paling atasnya dari esofagus, menuju ke sphincter esofageal inferior atau pintu kerongkongan yang bawah. Seperti yang sudah kita lihat dari anatomi saluran pencernaan di depan, setelah esofagus, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung atau gaster. Cara gampang mengenali lambung, letaknya ada di rongga perut bagian kiri atas. Nah, kalau kondisi sedang tidak penuh terisi makanan, akan mudah kita kenali dengan cara mengetuk. Nah, akan memunculkan bunyi timpani atau mirip seperti dung 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 atau bung 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 gitu. Lambung juga yang kalau mungkin sedang masuk angin akan memunculkan suara hipertimpani saat diketuk, atau suara seperti menepuk kendang. Nah, lambung juga yang mungkin untuk anak-anak muda kekinian yang sering dikeluhkan menderita gastritis. Jadi dari kata gaster dan titis, akhiran itis atau titis itu berarti radang. Kalau gastritis berarti radang pada lambung. Jadi karakternya seperti perih, kemudian mual, bisa sampai muntah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gastritis.
Untuk anatomi dari lambung sendiri terdiri dari kardia. Kardia itu yang bagian awal lekukan ini namanya kardia. Kemudian bagian puncak lambung ini namanya fundus. Kemudian bagian badan dari lambung namanya korpus. Dan bagian bawah dari lambung namanya pilorus. Nah, setelah dari esofagus masuk ke lambung, kemudian dari lambung akan turun ke duodenum, atau ini bagian dari usus halus yang bernama duodenum, sering dalam bahasa Indonesia disebut sebagai usus 12 jari. Karena katanya panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa. Bukan 12 jari sisi panjangnya, namun sisi lebarnya kalau dijajar gitu, dijajarkan 12 jari panjangnya sama seperti panjangnya duodenum. Untuk lambung sendiri terdiri dari otot polos, jadi dapat bekerja secara otomatis sepanjang kita hidup, baik kita sadar maupun tidak sadar. Ini yang perlu kita syukuri karena terdapat organ-organ di tubuh kita yang bekerja secara otomatis, nggak perlu disuruh, seperti jantung, kemudian saluran pencernaan, paru-paru. Mungkin kalau paru-paru bisa kita tahan sebentar, ya paling cuma 2 menitan sudah memaksa untuk harus tarik napas lagi. Lambung memiliki fungsi sebagai filling, storage, mixing, dan emptying. Jadi gaster atau lambung bisa diisi, disimpan sebentar, dicampur apa yang ditelan, kemudian setelah itu harus dilakukan emptying atau pengosongan. Kemudian untuk kalau di mulut tadi ada petialin atau amilase, kalau di lambung lebih banyak lagi, setidaknya ada 4 macam sekresi gaster atau cairan lambung. Yang pertama asam lambung. Jadi memang secara normal di lambung kita itu ada asam lambung atau hidrogen klorida atau asam klorida dengan rumus kimia HCl. Jadi memang fungsinya sebagai salah satu enzim pencernaan. Selanjutnya ada faktor intrinsik, pepsin, dan gastrin. Yang jadi penyakit itu ya kalau asam lambungnya berlebihan. Misalnya akibat kebanyakan ngopi. Kopi baik untuk diminum orang dewasa sehat, maksimal tidak lebih dari 3 cangkir dalam sehari. Karena sifat dari kopi yang bisa meningkatkan asam lambung, jadi untuk yang lambungnya sensitif atau sudah terlanjur menderita gastritis, sebaiknya konsumsi kopinya dibatasi. Silakan minum kopi tapi dalam kondisi lambungnya sudah terisi makanan berat terlebih dahulu. Misalkan habis makan nasi baru kemudian minum kopi. Ini dia yang dimaksud dengan asam lambung. Kelenjar mukosa lambung. Mukosa itu maksudnya lapisan dinding bagian dalamnya lambung itu menghasilkan sekret atau getah lambung HCl yang berisi 0,4% HCl. Nah, ini hampir sama untuk rangsangan sekresi HCl di lambung. Dengan hanya melihat, membau, merasakan itu sudah melihat dan membau saja sudah bisa meningkatkan asam lambung. Apalagi merasakan, kemudian mengunyah dan menelan. Jadi asam lambung akan diproduksi lebih banyak di dalam lambung.
Nah, begitu yang ditelan sudah nyampe ke dalam lambung, nah faktor-faktor ini akan juga meningkatkan asam lambung seperti adanya protein, kafein, alkohol, dan juga ini distensi atau penambahan ukuran dari lambung. Jadi semakin banyak isinya lambung, apapun itu, ukuran lambung akan membesar. Nah, kalau sudah membesar akan uh, mengeluarkan lebih banyak asam lambung. Ya, ini bisa diperhatikan bahwa kafein dan alkohol itu lebih mudah untuk merangsang keluarnya asam lambung. Jadi ya masalahnya pecandu alkohol kalau enggak lambung ya hati. Nah, dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh mukosa lambung, semuanya punya fungsi yang penting dalam pencernaan. Seperti yang pertama, pepsin. Pepsin ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, protein itu sama dengan karbohidrat, itu masih bentuknya kompleks. Nggak bisa langsung diserap ya, dia harus dicerna, dipecah dulu jadi protein paling sederhana yang namanya asam amino, baru kemudian bisa diserap, bisa dipakai oleh tubuh. Kemudian ada enzim renin. Renin ini fungsinya untuk membekukan susu dan membentuk kasein. Jadi untuk dapat sebelum masuk ke usus harus digumpalkan dulu susu ini oleh renin di dalam lambung. Kemudian enzim yang selanjutnya adalah lipase. Nah, seperti halnya tadi ada amilase. Kalau lipase berasal dari kata lipid dan ase, fungsinya untuk memecah lipid atau memecah lemak. Selanjutnya ada enzim faktor intrinsik. Fungsinya untuk mengabsorpsi vitamin B12. Vitamin B12 ini sangat penting untuk perkembangan otak dan juga dalam metabolisme. Kemudian apa yang terjadi saat kita lapar? Nah, kalau lambung itu dalam posisi kosong, sekitar 4 lambung sebetulnya kosong 2 jam setelah diisi itu sudah bisa kosong. Namun akan muncul rasa lapar setelah 4 sampai dengan 5 jam. Itu ada kontraksi yang kuat pada lambung yang kosong yang secara periodik atau ritmis di dalam korpus lambung. Nah, apa yang terjadi kalau dibiarkan tidak diisi? Kalau 3 sampai hari kita nggak makan, itu akan muncul yang namanya hunger pain atau nyeri akibat kelaparan. Jadi dirasakan pada hari ketiga sampai keempat setelah lapar, kemudian melemah. Lambung bisa diisi penuh, juga bisa dikosongkan. Jadi memang harus kosong, harus bergerak makanannya. Kecepatannya ditentukan oleh derajat aktivitas gelombang peristaltik pada antrum atau bagian bawah tadi ya. Kemudian dihambat oleh resistensi pylorus atau sphincter terhadap jalan makanan. Nah, lambung seperti halnya saluran pencernaan yang lain punya gerakan peristaltik. Jadi selain kan terdapat proses mixing tuh, mencampur di dalam lambung. Jadi harus ada yang harus bergerak. Lambung harus bergerak. Gerakan ini juga yang akan mengeluarkan gumpalan makanan atau bolus dari dalam lambung. Nah, keluarnya makanan dari dalam lambung itu bisa dihambat oleh sphincter atau pintu pylorus. Pylorus tadi yang bagian ujung ya, yang berbatasan dengan duodenum. Nah, ini yang bisa kalau ada
masalah di situ bisa menahan pengosongan lambung. Berbicara tentang pylorus dan kecenderungan gastritis, di di dalam pylorus ini hidup bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Nah, ini kalau jumlahnya berlebihan, dia bisa menyebabkan radang pada lambung, bisa menyebabkan gastritis, tapi gastritis yang infeksi. Nah, gastritis akibat yang non-infeksi, akibat misalkan kafein dan alkohol saja sudah cukup membuat menderita, apalagi kalau gastritis ketambahan oleh infeksi. Nah, ini lebih cepat lagi melukai maupun sampai melobangi dari lambung. Jadi kalau Anda merasakan nyeri ulu hati, lambung terasa perih, dan tidak mereda atau muncul terus-menerus setelah penggunaan obat-obatan yang dijual bebas, misalkan jenis antasida. Nah, ini ada baiknya untuk memeriksakan diri ke dokter untuk diketahui apakah memang dibutuhkan antibiotik, apakah memang gastritisnya akibat Helicobacter pylori, dan kalau memang iya, maka harus atau sebaiknya diobati dengan antibiotik agar tidak terlalu lama dan mencederai lambung lebih jauh. Nah, proses pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh pompa yang namanya pompa pylorus. Diatur oleh sinyal lambung untuk meningkatkan pompa pylorus. Dipengaruhi oleh derajat peregangan lambung oleh makanan serta hormon gastrin dari antrum. Jadi kalau makanan di dalam lambung itu meregangkan lambung sehingga menjadi lebih besar akibat terlalu penuh, pompa pylorus akan meningkat. Jadi gerak dari bagian bawah lambung itu akan meningkat, berusaha untuk segera mengeluarkan makanan dari dalam lambung masuk ke duodenum. Kemudian setelah masuk ke duodenum juga akan keluar yang namanya sinyal duodenum yang fungsinya menurunkan pompa pylorus. Jadi duodenum sendiri tidak mau kalau dia terisi terlalu banyak. Jadi kalau sudah bolus yang sudah halus, lebih halus lagi yang namanya berubah menjadi gimus, masuk ke duodenum dan sudah terlalu penuh, maka duodenum akan mengeluarkan sinyal yang meminta otak untuk menurunkan pompa pylorus. Jadi tolong dikurangi pengisian duodenum, lambung tolong dikurangi, jangan terlalu cepat ngosongkan lambung, ini duodenum sedang hampir penuh, kira-kira seperti itu. Nah, untuk hormon gastrin sendiri punya fungsi untuk merelaksasikan sphincter ileocecal. Nah, ini fungsinya di bawah ya, nanti di usus halus sebelum masuk ke usus besar. Fungsi dari hormon gastrin ini mempercepat pengosongan isi ileum. Nah, kita bahas sebuah organ yang bukan saluran, tapi esensial, penting sekali fungsinya dalam proses pencernaan makanan, maupun nanti kita bahas di perkuliahan tersendiri tentang fungsi lain dari pankreas. Sekarang kita bahas fungsi pankreas dalam pencernaan. Yang pertama, dia menghasilkan enzim amilase. Hampir sama seperti betialin yang ada di air liur, amilasenya pankreas ini tapi dapat mencerna karbohidrat lebih kuat daripada betialin. Nah, jadi ini pankreas. Pankreas itu bentuknya seperti apa ya kalau saya bilang ini?
mungkin seperti ulek-ulek gitu ya. Ada letaknya di bawahnya lambung, jadi masih di perut bagian kiri, ada di bawahnya lambung. Sebagai sebuah kelenjar dia punya saluran. Salurannya bermuara di usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran dari empedu. Ini ada saluran dari empedu, kemudian ketemu juga saluran dari pankreas. Nah, di saluran ini akan keluar getah-getah pankreas yang berisi enzim amilase, lipase, dan tripsin. Di dalam lambung tadi ada lipase, pankreas juga menambahkan lipase yang fungsinya sama untuk memecah lipid atau lemak menjadi gliserin dan asam lemak. Nah, nanti akan ada kuliah tersendiri tentang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian enzim yang ketiga adalah enzim tripsin yang fungsinya mencerna protein dan pepton menjadi golongan polipeptida. Dipotong lagi lebih pendek rantainya oleh tripsin. Jadi setelah tadi dikerjakan oleh pepsin, proteinnya jadi pepton, peptonnya dipotong lagi sama tripsin. Kelenjar pencernaan selanjutnya adalah hati. Hati sendiri adalah organ pencernaan terbesar, organ pengisi rongga perut yang paling besar, letaknya ada di rongga perut sebelah kanan atas. Bukan hati yang seperti digambarkan dalam bentuk love itu ya. Jadi hati ini bentuknya lebih ke segitiga. Maaf, kita ke depan dulu. Nah, ini dia liver atau hati. Ada di rongga perut bagian kanan atas, di sebelahnya lambung, bentuknya segitiga, warnanya merah tua. Liver atau juga hati atau juga hepar, nah, kelihatan jelas ya bentuknya bukan love seperti itu. Dia akan menghasilkan cairan empedu. Kalau yang mungkin biasa ngolah hatinya ayam maupun kambing sapi, jangan sampai terkena cairan empedu ya, karena akan jadi sangat pahit. Nah, secara normal hati akan menghasilkan empedu yang fungsinya nanti akan kita bahas. Hati akan menghasilkan empedu yang fungsinya adalah mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah dicerna. Nah, jadi setelah tadi dapat lipase, lipid-lipid itu dipecah oleh lipase, ketambahan oleh empedu yang dihasilkan oleh hati, sehingga lebih mudah untuk dicerna lemaknya ini. Untuk sumber-sumber lemak sudah tahu ya, jadi misalnya ada lemak nabati, ada lemak hewani. Yang gampang lemak hewani ya lemak-lemak yang kita makan dari misalkan lemak dari sate, dari daging itu ya, yang warnanya putih cenderung kenyal, itu lemak. Kemudian lemak yang nabati itu misalkan yang ada di minyak goreng, itu juga mengandung lemak nabati. Selain mengemulsi lemak, empedu juga hati juga berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Kemudian hati juga memproses obat-obatan dan hormon. Jadi kita minum obat masuk ke saluran pencernaan akan diproses oleh hati. Jadi dicerna, kemudian kalau sudah dalam bentuk aktifnya setelah dicerna diserap oleh usus, kemudian bisa
bekerja si obatnya ini sesuai fungsinya, sesuai mekanisme kerjanya masing-masing. Kemudian hati juga bisa menyimpan beberapa vitamin. Nah, bisa diperhatikan di sini ada vitamin A, D, E, K atau AD, biasanya disingkat seperti itu. Adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dan bisa disimpan di hati. Jadi kalau secara biologis bukan masa lalu atau mantan yang disimpan di hati, tapi vitamin yang bisa disimpan di hati. Kemudian beberapa mineral seperti besi, zat besi, dan tembaga ini juga bisa disimpan di hati. Dendam, nah ini jangan disimpan dalam hati ya. Kemudian hati hati juga menghasilkan bilirubin. Nah, jadi dari proses pemecahan lemak oleh empedu akan dihasilkan bilirubin. Bilirubin terdiri dari urobilin akan memberi warna kuning pada urin dan sterkobilin yang memberi warna pada feses. Inilah sebabnya kalau terjadi gangguan hati, ini akan memunculkan warna kuning pada seseorang. Jadi gagal mewarnai urin karena harusnya digunakan untuk mewarnai urin dan feses atau kotoran. Feses dan urinnya malah warnanya lebih pucat, warna kuningnya malah muncul di mata, jari, nah seperti itu. Tentu ini bukan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, menghasut, nah bukan yang seperti itu, tapi penyakit hati seperti misalkan hepatoma, kemudian hepatitis macam-macam ya, mulai ada hepatitis A, B, C, D, E. Kemudian misalkan sirosis hepatis. Nah, ini bentuk lanjut dari penyakit-penyakit hati yang lain bisa berkomplikasi menjadi sirosis hepatis. Nah, ini dapat mengganggu dari fungsi hati sebagai penghasil empedu dan juga bilirubin. Kemudian bilirubinnya nggak bisa dimasukkan untuk mewarnai feses dan urin, malah menumpuk di dalam darah, mengalir sampai ke tepian tubuh sehingga mata dan kulitnya muncul tampak seperti warna kuning, sebagai warna kuning. Setelah mendapat berbagai proses sejak dari mulut, kerongkongan, lambung, dapat selain dikunyah, diaduk, dapat enzim, dipecah-pecah dari lambung, sekarang namanya jadi kimus. Makanan yang sudah lebih halus ini masuk ke usus halus. Usus halus manusia punya 3 bagian, yaitu duodenum, tadi usus 12 jari itu, yeyunum, dan juga terakhir adalah ileum. Nah, di usus halus inilah sebagian besar proses absorpsi atau penyerapan nutrisi dari makanan berlangsung. Nah, setelah tadi dipecah menjadi rantai-rantai yang sedikit, jumlahnya sedikit, entah itu 2, 3 di lambung, di usus halus akan dipecah menjadi karbohidrat sederhana, misalnya bentuknya glukosa. Nah, kemudian kalau protein ya jadi asam amino, kalau lemak ya jadi asam lemak dan trigliserida. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana yang dapat diserap oleh usus halus. Nah, di dalam usus halus itu ada kayak tonjolan-tonjolan yang namanya villi atau jonjot-jonjot usus. Di dalam villi ini ada kapiler-kapiler pembuluh darah kecil yang akan menyerap. Setelah diserap oleh villi,
nutrisi akan masuk ke dalam kapiler untuk kemudian dibawa aliran darah untuk memberikan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, di dalam usus halus juga ada cairan usus atau cairan intestinal yang fungsinya semakin membasahi kimus atau chyme, kemudian membantu menetralisir asam. Jadi efek dari asam lambung dinetralkan dulu dan mengakhiri kerja enzim. Jadi kalau sudah dalam bentuknya yang paling sederhana, nutrisi makanan, maka fungsi dari enzim pemecah bisa diakhiri. Seperti halnya dinding-dinding di lapisan tubuh yang lain, di bagian tubuh yang lain, usus halus juga punya lapisan-lapisan. Mulai dari paling luar ada lapisan serosa, lapisan otot longitudinal, sirkular, submukosa, dan paling dalam ada lapisan mukosa. Jadi lapisan-lapisan terdalam yang biasanya berlendir, ada mukusnya, disebut sebagai lapisan mukosa. Sama di usus halus juga ada gerakan peristaltik untuk menjaga makanan untuk terus-menerus bergerak. Sambil digerakkan ya sambil diserap nutrisinya. Terdapat dua jenis kontraksi di usus halus, ada kontraksi tonik atau yang terus-menerus, kemudian ada kontraksi ritmik yang berkala, jadi nggak terus-menerus kontraksi, ada fase relaksasinya, kemudian kontraksi lagi. Nah, ini yang ritmik. Jadi contohnya adalah gerakan peristaltik. Nah, proses pencernaan juga dipengaruhi oleh hormon. Contohnya adalah hormon-hormon kolesistokinin, sekretin, dan peptida penghambat asam lambung. Jadi untuk kolesistokinin ini disekresi atau diproduksi oleh mukosa duodenum dan yeyunum. Fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas kandung empedu, kemudian menghambat motilitas lambung. Kemudian ada hormon sekretin disekresi oleh mukosa duodenum, fungsinya untuk merangsang pankreas mengeluarkan enzim. Kemudian untuk peptida penghambat asam lambung disekresi oleh mukosa usus halus tadi ya, yang untuk menetralisir asam dari lambung. Nah, dilakukan oleh peptida penghambat asam lambung. Nah, setelah melewati usus halus di mana sebagian besar nutrisi sudah diserap, sudah diambil oleh usus halus, kemudian ikut aliran darah, kimus akan melanjutkan perjalanannya ke usus besar. Nah, di percabangan antara usus halus dan usus besar, tepatnya ileum ya dengan usus besar. Nah, terdapat bagian yang namanya ileocecal. Jadi pertemuan antara ileum dan cecum. Jadi bagian ujung dari usus besar itu namanya cecum. Di cecum terdapat tonjolan seperti sisa usus yang kecil yang dinamakan appendix atau nama lengkapnya appendix vermiformis. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai umbai cacing atau orang awam menyebutnya sebagai usus buntu. Jadi penyakit usus buntu ini bukan usus yang kemudian nutup, kemudian buntu nggak bisa dilalui, tapi memang ada satu organ yang namanya usus buntu. Jadi apapun yang masuk ke sini itu akan menemui jalan buntu, makanya namanya usus buntu. Nah, ini penyakit usus buntu itu ya berarti usus buntunya atau appendix ini mengalami radang alias appendicitis. Nah, teori evolusi mengatakan bahwa appendix ini adalah sisa evolusi. Jadi sebetulnya tidak ada fungsinya.
Sehingga kalau misalkan terjadi apendisitis dan parah, maka dilakukan operasi appendektomi untuk membuang appendix ini. Jadi dipotong usus buntunya kemudian dibuang, dan itu tidak tidak mempengaruhi fungsi dari pencernaan. Namun tentu saja karena sudah ada di situ, dia juga punya fungsi. Salah satunya adalah sebagai sarang dari bakteri Escherichia coli, sebuah bakteri atau sekumpulan bakteri normal yang ada di usus yang membantu proses pencernaan. Selain itu, appendix juga sebagai tempat untuk menampung imunoglobulin A. Jadi salah satu bentuk antibodi yang dapat melawan penyakit-penyakit infeksi saluran pencernaan, yaitu imunoglobulin A ini banyak ditemukan di usus buntu. Nah, ini tadi appendix di sini. Setelah dari ileum, oh ya, penyebab dari appendicitis sendiri ada mitos yang bilang akibat makan biji cabai atau biji jambu biji. Tapi sampai sekarang operasi-operasi yang dilakukan untuk mengangkat appendix tidak pernah menemukan adanya biji jambu maupun biji cabai di dalam appendix. Jadi bukan itu penyebabnya ya. Jadi memang ada infeksi di situ. Infeksi itu ya penyebabnya adalah mikroorganisme, entah itu bakteri, entah itu virus. Nah, itu bisa menyebabkan appendicitis. Jadi bukan akibat biji cabai maupun biji jambu, ataupun ada yang bilang juga gabah. Jadi beras yang belum, nasi yang kulit gabahnya belum terkupas, nah itu bisa menyebabkan appendicitis. Itu tidak ya, mitos semua. Kemudian Kimus akan melanjutkan perjalanan ke usus besar. Untuk bahasa medisnya namanya kolon. Ada tiga, atau bisa dibagi menjadi tiga bagian besar berdasarkan pergerakan makanan yang melintasinya. Jadi kolon yang pertama ada kolon ascendant atau ascending colon. Kolon ascendant ini dinamakan ascendant karena kimusnya itu ascend atau naik. Selanjutnya kolon transversum atau bergerak transversal atau melintang ya berarti ya. Nah, ini melintang, bergerak dari bagian kanan ke kiri tubuh, kemudian turun sebagai kolon descendant. Kalau descend itu kan berarti turun. Nah, apa yang terjadi di dalam usus besar atau kolon ini? Kolon sendiri untuk orang dewasa normal itu panjangnya sekitar 1,5 meter. Dindingnya berotot, lebih tebal, terdapat membran mukosa berlipat membujur yang disebut kolumna Morgagni. Fungsinya karena nutrisinya sudah diserap, maka yang tersisa adalah air. Jadi air itu diserap di usus besar. Nah, kalau airnya sudah lebih banyak diserap atau diabsorpsi, maka feses atau kotoran akan berbentuk padat. Selain itu, beberapa vitamin juga ada yang diserap di sini, di kolon. Kemudian digunakan untuk membentuk bahan fekal atau membentuk feses. Jadi disimpan dulu di dalam kolon, ya biar kita defekasi atau BAB-nya itu cukup sehari sekali saja. Jadi enggak terlalu banyak BAB, disimpan dulu. Nah, kondisi diare ini bisa menggagalkan fungsi penyimpanan ini maupun fungsi pemadatan feses. Jadi kalau misalnya ada benda yang iritatif masuk ke saluran pencernaan, misalnya makanan yang terlalu pedas,
kemudian bakteri atau jamur, misalkan kita makan makanan yang kadaluarsa sampai sudah muncul jamur dan bakteri di situ, maka aktivitas iritan-iritan ini akan mengiritasi saluran cerna sehingga saluran cerna akan berusaha untuk mengeluarkannya dengan cepat. Caranya ya peristaltiknya dipercepat, sehingga kalau peristaltiknya kecepatan, usus halus maupun usus besar akan sedikit sekali proses absorpsinya. Jadi nutrisinya yang diserap sedikit, airnya yang diserap juga sedikit. Tujuannya yaitu tadi memang untuk membuang, cepat-cepat membuang bahan-bahan yang mengganggu saluran pencernaan. Jadi karena peristaltiknya cepat, airnya terlalu banyak, maka feses yang keluar bentuknya cair dan juga menyakiti dari perut kita kalau kita sedang diare. Nah, kita sudah sampai di ujung dari saluran pencernaan. Jadi di sini ada yang namanya sigmoid, bentuknya kayak S gini ya. Rektum sigmoid atau kolon sigmoid adalah ujung dari kolon descendant, kemudian berlanjut sebagai rektum. Di sini masih terdapat absorpsi air sedikit, kemudian dipadatkan dibentuk feses di sini di rektum, kemudian akan keluar lewat anus. Feses sendiri atau kotoran akan dipermudah keluarnya oleh sel-sel goblet mukosa dari rektum untuk pelicin agar feses yang keluar tidak nyeri saat dikeluarkannya karena terlalu keras. Nah, bagian sini akan mengeluarkan lendir atau mukosa untuk membantu keluarnya feses. Nah, sphincter ini, pintu dari sphincter ani eksterna ini berfungsi secara sadar. Jadi kalau sebagian besar saluran pencernaan tadi terdiri dari otot polos berfungsi secara involuntar atau tidak sadar, untuk sphincter ani ini bisa kita kontrol. Nah, kecuali kalau masih anak-anak atau bayi, nah ini kontrol terhadap sphincter aninya belum terbentuk sempurna, maupun pada lansia. Nah, kadang sudah tidak bisa mengontrol proses defekasinya atau buang kotorannya. Jadi sebaiknya dipasang popok. Untuk hemoroid atau wasir atau ambeien itu di sini ya. Ada vena yang membesar. Penyebabnya macam-macam. Salah satunya akibat tekanan yang terlalu kuat dan lama. Bisa dari kebiasaan menahan buang air besar maupun kondisi yang meningkatkan tekanan seperti pada kehamilan. Proses dari defekasi atau buang air besar itu adalah adanya massa atau isi dari kolon, massa yang bergerak ke arah ujung rektum atau ke arah anus akan meregangkan reseptor di rektum untuk kemudian memunculkan refleks defekasi. Jadi kalau rektumnya sudah penuh, kita akan merasakan sensasi ingin buang air besar. Nah, sphincter ani internalnya akan mengalami relaksasi, kemudian kolon sigmoid dan rektum kontraksi untuk mendorong. Kemudian yang bisa kita kontrol secara voluntar atau sadar adalah sphincter ani eksternal. Kita buka sphincternya untuk kemudian fesesnya bisa keluar, kita bisa defekasi. Nah, apa sih yang terdapat di dalam feses itu?
Isinya adalah tentu saja yang utama adalah sisa zat makanan yang tidak tercerna. Eh, Kemudian ada bakteri yang mati, epitalosis yang lepas, kemudian nitrogen, mugin atau pelumas atau mukus, ada kalsium fosfat, zat besi, dan selulosa. Nah, ini selulosa salah satu contoh zat makanan yang tidak tercerna karena tidak seperti hewan pemamah biak. Seperti sapi, kita tidak bisa mencerna selulosa. Jadi selulosa pada dedaunan itu digunakan seratnya saja untuk memperlancar pencernaan. Kemudian vitamin dan mineralnya dan airnya yang bisa kita serap, selulosanya nggak bisa. Ini tadi penjelasan dari bagan dari defekasi, proses defekasi. Oh ya, jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat, maka feses dapat kembali ke usus besar, menyebabkan air pada feses kembali diserap dan feses menjadi sangat padat. Nah, jadi kalau semakin lama kita tahan BAB, kotorannya, fesesnya akan menjadi semakin keras dan semakin sakit waktu terpaksa harus dikeluarkan karena airnya diserap lagi. Selama buang air besar, otot dada, diafragma, abdomen, dan diafragma pelvis menekan saluran cerna. Saat ngeden atau mengejan, pernafasan juga akan terhenti sementara ketika paru-paru menekan diafragma dada ke bawah untuk memberi tekanan. Tekanan darah meningkat dan darah yang dipompa menuju jantung meninggi. Demikian untuk referensinya. Untuk anatominya diambilkan dari atas anatomi Sobota. Untuk yang fisiologinya bisa dibaca di buku ajar fisiologi kedokteran Guyton and Hall. Untuk diskusi, jika ada yang ditanyakan maupun diklarifikasi, silakan diisi kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan pencet tombol like atau suka. Kemudian jangan lupa untuk berlangganan channel kuliah keperawatan gratis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.